kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan kepada kita semua. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, malam ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mendoakan saudara, orang tua, suami, serta kasih hati kita Bapak Kanisius Karim yang telah dipanggil oleh Bapak 7 hari yang lalu. Peristiwa 7 hari juga mengingatkan kita. Dalam kitab Kejadian disebutkan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Ia memberkati apa yang Ia telah berbuat. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya. Marilah sebelum kita melanjutkan ibadat kita, doa kita pada malam hari ini, kita mengoreksi diri kita masing-masing, kita mengakui atas dosa dan kelemahan kita, sehingga apa yang kita lakukan malam ini, doa kita boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita menyampaikan doa tobat. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pakaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doa saya ke arah kebenaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Bijaksana, Tuhan Yesus pernah bersabda, orang yang mendengarkan ajaranku dan melaksanakannya dapat disamakan dengan seorang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu padas. Bila ada angin bertiup kencang, hujan turun, sungai meluap melanda rumah itu. Rumah itu tidak akan roboh. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul bersama di tempat ini, mendengarkan sabdamu dan memohon kepadamu yang penuh kelembutan untuk kami semua. Dan kami ingin merenungkannya agar kami dapat melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami lakukan dan kami haturkan karena Engkaulah Tuhan dan perantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan Injil, saya akan bacakan untuk kita semua. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi.
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik dari atas, dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah Kristus. Datang dari sabda Tuhan 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Injil Lukas bab 23 ayat 33 dan ayat 39 sampai 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Ketika Yesus memanggul salib diikuti banyak orang dan para prajurit. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia dan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-samaku dalam Taman Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, malam hari ini kita lagi-lagi dipimpin oleh Pulau Diakon. Tetapi kita tetap percaya karena Tuhan Yesus sendiri telah bersabda, "Di mana 1-2 orang berkumpul atas namaku, maka di situ aku akan hadir." Kita yakin dan percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Saya tidak membawakan gagasan homili, tetapi saya hanya mencoba mengajak kita mereview apa yang telah kita bacakan dari 2 nas Alkitab, ayat Alkitab tadi dalam kitab Kejadian dan
kitab Santo Lukas. Tadi sudah jelas disebutkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kalau di total dia bekerja selama 7 hari. Tetapi yang efektifnya dia bekerja selama 6 hari. Hari yang ketujuh, dia memberkati apa yang tidak telah dia kerjakan. Kalau kita mulai dari belakang, awal mula penciptaan bumi itu sangat panjang sekali. Silakan dibaca di dalam kitab kalau ada waktu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sudah merasakan yang namanya hari ketujuh itu merupakan hari istirahat untuk yang bekerja, terutama untuk yang pegawai negeri, kecuali yang pengangguran seperti saya ya sama aja. Dan kecuali Pak Surung juga kadang-kadang hari Minggu karena mereka punya jadwal sendiri, hari ketujuh hari Minggu dia juga masuk. Tapi baik saya, Pak Surung dan kita semua, kita sudah tahu bahwa hari ketujuh itu adalah hari Tuhan. Di dalam Alkitab disebutkan hari Sabat. Oleh sebab itu dalam 10 perintah Allah juga disebutkan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah di dalam Alkitab yang kita semua sama-sama mengaminkannya. Pak saya, Pak Suruh, dan kita semua tentu saja merasakan hari ketujuh adalah hari Tuhan. Saya ingat Pastor Piro waktu kami masih di Bontang dulu. Kalau sudah hari Minggu misa, khotbahnya lama sekali. Hari ini hari Tuhan. Kalau orang apa Spanyol ya. Jadi bahasanya orang bilang Tuhan, dia bilang hari Tuhan. Kalau di belakang lihat-lihat jam, langsung disebutnya namanya. Itu Bapak itu sudah lihat-lihat jam. Bapak harus ingat hari ini adalah hari Tuhan. Nah, inilah mengenai hari ketujuh, yang kita selalu rasakan setiap hari. Bahkan di dalam kalender dikatakan juga disebutkan hari ketujuh merupakan hari libur. Kita bersyukur secara tidak langsung pemerintah ini sebenarnya sudah menyusun sedemikian rupa bahwa dia dipakai adalah hari Tuhan itu. Sedangkan ada banyak juga yang mengatakan oh beda, bukan hari itu. Nah, kita lihat konteks dalam konteks bacaan kita tadi. Ada dua orang yang disalibkan bersama-sama Kristus. Yang satu sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang satu menghujat Tuhan, bukankah engkau Mesias, bukankah engkau Kristus, bukankah engkau Allah, selamatkanlah dirimu. Inilah kurang lebih perbandingannya kehidupan kita di dunia. Memang ada banyak sekali yang suka mempertentangkan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab kita dan apa yang menjadi ajaran iman yang telah kita imani bersama. Dalam bacaan waktu pemilih kita waktu 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan dalam khotbah, sebenarnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, itu yang kita rasakan tadi dalam bacaan video tadi. Seorang mengatakan, oh, seolah dia tidak percaya itu Tuhan. Sama dengan keadaan di dunia. Tetapi sebaliknya, seorang pencuri, dia sangat percaya bahwa yang dilakukan itu adalah orang tidak berdosa. Maka dia katakan, jika engkau masuk ke dalam taman Firdaus, ingatlah aku. Kita percaya hari ini kita berdoa untuk saudara kita, orang tua, kekasih kita, Bapak kami Julius Karim, yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Dia telah ditempatkan bersama para kudus di surga. Kemudian pada hari-hari kita, pada hari pertama, kedua, mungkin juga sampai ketiga, keempat, kelima, ada perasaan sedih, perasaan duka, perasaan pilu, perasaan emosi. Tapi ingat perkataan minggu lalu dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini sangat menghibur kita, oleh sebab itu kita juga sudah sampai pada hari ke-7, kita merasakan ada damai, ada sukacita, karena Tuhan telah menurunkan Roh Kudus-Nya
kepada kita semua sehingga kita boleh menerima kenyataan ini, dan pada akhirnya nanti suatu saat kita juga akan menghadap Bapa yang Maha Kuasa. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyempurnakan bacaan dan renungan kita pada hari ini sehingga kita boleh semakin dikuatkan setelah sejenak kita merenungkan sabda Tuhan, kita semakin memahami apa arti hidup ini. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan rendah hati, dengan menyampaikan aku percaya. Percaya tentang Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, saya juga Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan yang dalam Roh Maria, yang meninggal secara dan menyatakan setelah sedemikian tapakan dibanggakan, yang turut tempat kematian pada hari ketiga bagi dan segala mati, dan dari surga usul Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segala datang mengambil dunia mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, dan hidup kekal. kita sampaikan doa-doa permohonan. Setelah sejenak kita renungkan sabda Tuhan tadi, kita semakin memahami arti ini. Marilah kita panjatkan doa-doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Agung, kami umat-Mu ini memang tidak tahu terima kasih segala sarana hidup yang telah Engkau sediakan dan Engkau kuasakan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Itu kami salah gunakan untuk mengasihi dunia. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan agar kami lebih memilih Engkau daripada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapa, Engkau menciptakan bumi, langit, dan segala isinya bagi umat manusia. Pada hari yang ketujuh, Engkau berhenti dan memberkati. Kami dan hari Tuhan, hari yang lalu, saudara Bapak terkasih kami, Denisius Hari, telah Engkau panggil menghadap, berilah dia ketentraman yang abadi di sisi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapa, Engkau telah mengingatkan agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu dalam perayaan Ekaristi di gereja hari. Semoga dengan keteguhan mengikuti Ekaristi, iman kami semakin terbuka. Marilah kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus telah mendapatkan daun karena pengorbanan, karena pertobatannya. Semoga Engkau menerangi hati kami dengan kerendahan hati, agar kami hidup penuh pertobatan. Marilah kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus bersabda, hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Semoga kelak kami dan keluarga dapat bersatu kembali dengan saudara kami, Denisius Karim, bersama Yesus dalam Firdaus yang abadi. Marilah kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya sudilah Engkau memberkati dan menerima orang-orang dari keluarga ini yang telah meninggal, Bapak Asisten serta anggota keluarga yang lainnya yang telah terlebih dahulu menemui dan menghadap Engkau. Terimalah mereka dalam kemuliaan-Mu sesuai janji-Mu kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan memohon pertolongan-Mu untuk keluarga yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka atas segala usaha dan pekerjaan mereka, kesehatan, kekuatan, pendidikan, anak cucu mereka, dan apa pun yang melakukan supaya memperoleh berkat dari-Mu. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat yang ada di lingkungan Santa ini. Kami mohon kepadamu, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan kepada kami, sehingga kami boleh tetap kuat dalam bertahan berjarah di dunia ini, serta kami boleh bersatu padu sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa kami harus selalu setia mengiring Engkau sehingga kami boleh diselamatkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah ya Bapak doa-doa kami yang sampaikan kepadamu. Kami juga mohon Kau menyempurnakan doa dan harapan kami dalam hati kami masing-masing yang tidak sempat kami sampaikan kepadamu. Karena doa dan harapan kami haturkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Perantara. Amin. Kita sampaikan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan 650. Puji syukur 650. 650. Berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berterang, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang bertobat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Maka marilah kita lengkapi doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kita sampaikan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang dan sepanjang abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yesus, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan tempati jiwa dalam surga, terutama dengan satu tugas firman-Mu. Amin.
Ya Bunda yang Maria yang baik, Bunda penolong kami, saat ini kami berkumpul bersama di tempat ini. Kami mohon kepadamu Bunda yang penuh kasih, Bunda penolong dan Bunda sejati. Sudilah kiranya Engkau menyampaikan dan menyempurnakan doa kami ini yang disampaikan kepada Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas sabdamu yang menyejukkan hati kami. Kami serahkan ke dalam kehambaan-Mu orang tua, suami, kakek, serta saudara kekasih kami, Bapak Kanisius Karim, yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Jadikanlah hari-hari kami yang kami lewati dalam hidup ini dapat kami isi dengan hal-hal yang berkenan di hati-Mu, sehingga kelak kami boleh tinggal di rumah-Mu yang baru bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Jadi pengumuman, kalau ada pengumuman bisa terakhir. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Diakon Dominikus Engko yang telah ambil bagian dalam doa umat, kepada Jas dalam melakukan lagu, dan tentu saja kepada kita semua teristimewa keluarga yang ada di tempat ini yang penuh iman mengharap kita berdoa di tempat ini. Malam ini lagi-lagi dipimpin oleh Pak Diakon. Sebenarnya tidak salah karena pastor juga sudah mengatakan, pastor paroki, dengan kesibukan beliau berdua, terutama untuk turne dan turne, sangat berharap kepada Pak Diakon yang ada di pusat paroki khususnya untuk membantu memimpin ibadah-ibadah seperti ini. Ada juga suster. Oleh sebab itu, jika kita akan mengadakan atau membuat rencana mengadakan ibadat atau misa di rumah kita masing-masing, saya hanya menyampaikan kiranya menghubungi terlebih dahulu ketua lingkungan. Nah, dari ketua lingkungan nanti akan menghubungi pihak pastor dan nanti akan diperoleh info apakah dipimpin oleh pastor langsung, suster, atau mereka menunjuk prodiakon yang ada. Nah, prodiakon yang ada di pusat paroki ada 6, Santa Ana ada 4, tambah Santo Albertus Pusuk, Pak Sengkol, dan tambah Pak Mencoy, Pak Ransor. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat memungkinkan seperti apa yang diharapkan oleh pastor paroki. Secara pribadi saya juga sangat berharap kepada prodiakon yang lain untuk kedepannya kita bisa berbagi tugas. Kapanpun kalau ada tugas lagi, kita akan membuat satu giliran yang akan bertugas. Secara pribadi saya tidak masalah sebenarnya, hanya saja kalau saya terus-menerus ada kesan seperti monopoli atau seperti apa, walaupun itu juga tidak akan ada di pembicaraan kita umat kita. Memang di dalam perdiakon kami juga ada yang namanya koordinator. Sampai saat ini saya masih menjadi koordinator. Hanya saja saya agak kesulitan dalam arti jika menunjuk teman-teman perdiakon yang ada untuk bertugas, kalau belum siap atas kesibukan masing-masing, ini juga menjadi kesulitan. Harapan saya pribadi itu tadi, kedepannya kita bisa atur lagi bagaimana baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita. Kita akan tutup doa kita pada malam hari. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang telah menjadikan tempat tinggal baru bagi kita, maka marilah kita mohon berkat kepadanya agar hidup kita berkenan kepadanya. Berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu menaungi, membimbing, mengarahkan kita, memberkati kita, dan mengangkat kita pada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian, ibadat 7 hari menghantar, mendoakan dan mengenang Bapak, orang tua, suami, saudara kekasih kita, Bapak Kanisius Karim telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita hidup dalam damai Kristus dan menjadi keluarga. Dan itu benar